Jungle. Daftar kebijakan krusial Jenderal Andika selama menjabat Panglima TNI. Jakarta, CNN Indonesia, Laksamana Yudho Margono dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa hari ini Senin 19 Desember di Istana Kepresidenan. Dengan demikian purna sudah tugas Andika selama sekitar 1 tahun memimpin TNI. Selama kepemimpinannya, Andika tercatat beberapa kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. CNNindonesia.com merangkum sejumlah kebijakan Andika selama menjadi Panglima TNI. Ubah pendekatan di Papua. Di awal kepemimpinannya, Andika mengubah gelar satuan tugas Satgas yang berada di Papua dan Papua Barat. Ia menginstruksikan gelar Satgas maupun satuan yang ada di Papua harus sama dengan wilayah lain di Indonesia. Andika menuturkan perubahan tersebut pada inti mengorganisasi Satgas yang digelar Mabes TNI menjadi satuan-satuan yang melakukan tugas pokok dan fungsi tupoksi organik. Satgas yang digelar di Papua untuk Angkatan Darat menjadi bagian Komando Distrik Militer Kodim dengan jajaran di bawahnya yakni Komando Rayon Militer Koramil. Tupoksinya menitik beratkan pada pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Lalu unsur Satgas dari Angkatan Udara menjadi bagian dari Pangkalan Udara atau Lanut dengan tupoksi pembinaan potensi kedirgantaraan dan komunikasi sosial. Sementara Satgas yang digelar dari Angkatan Laut menjadi bagian Pangkalan Laut atau Lanal dengan tupoksi pembinaan potensi kemaritiman dan komunikasi sosial. Perubahan itu bertujuan agar kegiatan di Papua berjalan normal. Presiden dan pemerintah itu sudah sejak awal memang menginginkan kegiatan di Papua benar-benar normal. Contohnya seperti PON di sini. Itu kan diputuskannya sejak pertama beliau menjabat presiden, karena waktu itu saya bertugas sebagai komandan Pas Pampres dan saya dengar sendiri apa yang diinginkan beliau, tutur Andika saat itu. Meski sudah mengubah pendekatan di Papua, konflik antara aparat dan kelompok kriminal bersenjata KKB tetap terjadi di bumi Cendrawasih. Tak jarang konflik menewaskan kedua belah pihak hingga warga sipil. Pelanggar disiplin ditahan di POM. Andika memerintahkan para prajurit TNI yang terbukti melanggar disiplin untuk ditahan di penjara militer, bukan lagi di satuan. Hal itu disampaikan Andika dalam rapat rutin bersama jajaran komandan Pusat Polisi Militer TNI dari 3 Matra dan tim hukum TNI. Momen rapat itu diunggah di YouTube pribadi Andika 7 Maret lalu. Jadi asal diketahui, semuanya hukum disiplin tidak lagi di satuan. Jadi hukuman disiplin mau 14 hari mau 21 hari di polisi militer, ringan atau berat di polisi militer, tidak lagi di satuan, kata Andika. Ia mengatakan instruksi itu dibuat agar para prajurit yang pernah melakukan pelanggaran mendapatkan efek jera. Permudah seleksi pasukan perdamaian dunia. Andika menginstruksikan panitia seleksi kontingen Garuda untuk menghapus beberapa syarat, antara lain tes kesegaran jasmani dan kemampuan berbahasa Inggris. Jadi kesegaran jasmani itu tidak ada, dihapus dari syarat. Tidak perlu ada kesehatan, yang perlu saja. Tidak usah bahasa Inggris juga, kata Andika ke jajarannya. Ia menyampaikan bahasa Inggris tidak terlalu mendesak apalagi untuk keperluan penjagaan dan pelatihan. Andika mengizinkan keturunan mantan anggota PKI mendaftar dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI. Hal itu disampaikan Andika dalam rapat penerimaan prajurit TNI Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karir TNI, Bintara Prajurit Karir TNI, dan Tamtama Prajurit Karir TNI tahun anggaran 2022 yang diunggah di akun YouTube Andika. Dalam rapat, Andika mempermasalahkan penggunaan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, mempertanyakan alasan TNI menggunakan peraturan itu untuk melarang keturunan anggota PKI menjadi prajurit. Dalam rapat yang sama, Andika menghapus sejumlah syarat dalam proses seleksi penerimaan prajurit seperti renang dan tes akademik. Antara dalam sidang akademik, ia meminta pengambilan nilai calon peserta berdasarkan transkrip nilai pendidikan terakhir. Di akhir rapat, Andika lalu meminta perubahan syarat diimplementasikan. Ubah syarat usia dan tinggi badan. Andika juga mengubah syarat tinggi badan dan batas umur dalam penerimaan calon Taruni 2022. Kebijakan itu diketahui dari video sidang pemilihan terpusat integratif penerimaan Taruni yang diupload di akun YouTube-nya. Senin 26/9, Andika memimpin sidang yang dilakukan di Akademi Militer Magelang. Perubahan syarat tinggi badan yakni dari 163 cm bagi pria menjadi 160 cm, sedangkan syarat tinggi badan untuk wanita turun menjadi 155 cm dari yang sebelumnya 157 cm. Sementara untuk usia berdasarkan peraturan sebelumnya
Syarat pendaftaran adalah 18 tahun terhitung mulai dibukanya pendidikan. Andika merevisi menjadi minimal berusia 17 tahun 9 bulan. Jadi yang sudah membuat revisi sedemikian rupa sehingga lebih mengakomodasi kondisi umum remaja Indonesia. Itu yang paling penting termasuk usia, katanya.